akhirnya terungkap sudah identitas sebenarnya Julius Novachrono, yang ternyata di dalam dirinya memiliki dua kepribadian. Tetapi sebenarnya Lucius Socrates sudah merencanakan semua ini dari awal demi mencapai tujuan yang sudah lama ia nanti. Oke, seperti biasa nggak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Nah, setelah Lucius mengambil alih tubuh Julius, ia kemudian bergegas menuju ke lapisan ke-7 di alam bawah dengan maksud melawan sebagian diri Lucifero yang masih tersegel di sana. Namun sepertinya Lucifero tidak berkutik di hadapan Lucius. Setelah ia dikalahkan, Lucifero tidak menyangka kenapa ia bisa kalah, padahal ia mempunyai sihir terkuat di dunia. Nah, Lucius selalu membenarkan hal itu. Tapi pada kenyataannya, menurut Lucius, di dunia ini yang lebih kuat memakai sihir adalah para manusia. Nah, sambil menahan Lucifero dengan sihir waktunya, Lucius juga mengekstrak jantung Lucifero yang sudah tidak berkutik dan sepertinya memakan jantung Lucifero. Nah, 1 tahun 3 bulan kemudian, setelah misi penyerangan kerajaan Spade, para kesatria sihir di kerajaan Clover mengadakan upacara penghargaan khusus untuk Asta. Namun nampaknya hanya para kapten beserta keluarga angkat dan beberapa teman kesatria sihir Asta yang menghadiri acara ini. Nah, atas apa yang dilakukan Asta selama setahun terakhir, ia pun dianugerahi pangkat kesatria sihir senior kelas 1. Kemudian Kapten Fugilion menjelaskan kepada Asta, karena menghilangnya Damnatio di kerajaan, persidangan dan upacara penobatan Asta ikut tertunda. Namun, akhirnya pihak Dewan Kerajaan mengampuninya, walaupun sebagian warga di kerajaan tidak mempercayai Asta karena memakai kekuatan iblis. Nah, mendengar hal itu dari Kapten Fugilion, Asta pun merasa senang, walaupun hanya sebagian orang dan para kapten mengakuinya. Serta Fugilion menambahkan kalau Asta layak mendapatkan gelar yang sama dengan Yuno, yakni peringkat kesatria sihir agung. Tetapi menurut Asta, berada di bawah tingkatan Yuno, Asta tidak terlalu mempermasalahkannya, karena mereka berdua belum mencapai tujuan yang sebenarnya. Namun Kapten Real yang ada di samping Kapten Fugilion merasa kesal karena kehilangan rekornya sebagai kesatria sihir agung termuda yang pernah ada. Nah, setelah Asta dinobatkan menjadi kesatria sihir senior tingkat 1, semua orang yang ada di aula kerajaan menuju ke ruang perjamuan dan menikmati acara ini. Terdengar beberapa diskusi tentang Julius Novachrono yang hobi menyelinap kabur saat sedang berubah. Lalu Asta yang berada di tengah-tengah perjamuan dengan kondisi mulut yang dipenuhi makanan menanyakan rumor kepada Fugilion kalau ia, Nosal dan Merelona adalah calon raja penyihir berikutnya. Namun untuk saat ini hal itu ditunda karena mereka bertiga menolak, dan menurut penjelasan Kapten Fugilion itu dikarenakan pertempuran dengan para iblis yang lalu membuat mereka sadar bahwa mereka masih belum layak, serta Merelona tak ingin repot-repot dengan hal semacam itu. Kemudian Fugilion menambahkan lagi bahwa meskipun kerajaan Spade dan Har mulai pulih dan benua kita mungkin damai, kita semuanya harus terus menjadi kuat karena maraknya aktivitas iblis di sekitar perbatasan kerajaan Clover. Maka dari itu, karena telah membuktikan kemampuan mereka, Yuno bersama dengan pasukan gabungan Fajar Kemasan dan Banteng Hitam dikirim untuk menyelidiki aktivitas tersebut. Lalu pada saat Yami mendekati Carlotte, Jack, dan Real untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menghadiri acara penghargaan Asta, Jack lalu merespon Yami dengan menyatakan bahwa suatu hari Asta akan kucincang. Tetapi Carlotte yang masih malu kepada Yami setelah kejadian itu seketika itu tergagap, kemudian kabur meninggalkan Yami. Nah, dengan wajah yang nampak malas, Yami lalu mempertanyakan perilaku aneh Carlotte sejak mereka kembali dari kerajaan Spade. Maka dengan demikian Finral pun menjelaskan kepada Yami bahwa Carlotte sudah mengakui cintanya ketika kau hampir mati. Nah, tanpa berkata apapun setelah mendengar pernyataan Finral, seketika itu Yami pergi ke toilet untuk berpikir. Karena menurut Yami secara insting Carlotte membencinya, serta perasaan aneh dari Kinya ternyata cinta. Tetapi Yami belum bisa memahami akan hal itu. Sementara itu Asta melihat Sister Lily dan memutuskan bahwa dia akan menyatakan cintanya lagi. Serta Noel dan Mimosa yang nampak bingung atas perasaan mereka kepada Asta. Namun di saat Sekre melihat tingkah laku kedua anak itu, ia pun lalu membisikkan kepada mereka berdua kalau Asta akan menyatakan cintanya kepada seseorang. Nah, akibat kejahilan Sekre lagi-lagi membuat mereka berdua tambah salting dan tambah bingung.
Tetapi ketika Asta mengajak Sister Lily keluar balkon untuk berbicara empat mata, secara tidak sengaja mereka bertiga mendengar dan melihat Asta sedang mengatakan kepada Sister Lily kalau dirinya kini berusia 18 tahun dan akan melamar Sister Lily untuk terakhir kalinya. Namun pada kenyataannya lamaran Asta ditolak lagi dan menganggap Asta seperti keluarganya sendiri. Lalu Asta pun mengulangi sumpahnya kepada Sister Lily untuk menjadi kaisar sihir. Nah, mendengar hal itu dari Asta, Lily pun menyuarakan dukungannya kalau Asta pasti bisa. Nah, kemudian setelah Asta mengutarakan semuanya kepada Sister Lily, seketika itu Lucius kemudian muncul dari belakang balkon dan menyatakan kalau Asta sudah mencapai tujuan akhirnya. Namun sebelum Asta mengucapkan satu kata pun kepada Lucius, ada baiknya kita kilas balik dulu sejenak untuk mengetahui asal-usul Lucius dan Julius sebenarnya. Nah, Lucius Socrates sebenarnya adalah kakak dari Dante, Zenon, dan Vanessa. Ia memang lahir dengan potensi terbesar sebagai wadah iblis dalam sejarah keluarganya, serta dengan 2 jiwa dalam satu tubuh. Maka dengan adanya 2 jiwa dalam tubuhnya, ia pun mempertanyakan mengapa dia dilahirkan seperti itu dan apa yang harus mereka capai. Namun di dalam mencari jawaban itu, mereka mengontrak Astrok, iblis peringkat tertinggi dengan sihir waktu. Nah, akan hal ini Lucius akhirnya bisa melihat masa depan untuk perdamaian sejati di dunia. Tetapi jiwa yang lainnya, yakni Julius, menolak gagasan itu. Nah, di sini Lucius akhirnya kecewa karena dia tidak berbagi visi, meskipun Julius sangat dekat dengannya. Jadi dengan demikian Lucius selalu menyentuh dahi Julius untuk membuatnya lupa akan dirinya dan merencanakan sesuatu sesuai dengan apa yang Lucius lihat di masa depan, yakni membawa perdamaian dunia. Oke guys, kita lanjut lagi di mana saat Asta dan yang lainnya bingung dengan penampilan kaisar sihir yang berubah. Tetapi Asta dengan cepat menyadari bahwa itu sebenarnya bukan Julius. Lalu tanpa mereka sadari, Lucius seketika itu melapisi seluruh kastil dengan sihir kronostasisnya untuk menjebak semua orang dalam waktu yang berhenti. Nah, ketika Lucius mendekati Asta dan mengeluarkan tangannya untuk menepuk dahi Asta, seketika itu Asta membebaskan dirinya dengan bentuk hitamnya. Dan Lucius pun tiba-tiba menjauh ke pagar balkon. Nah, melihat perubahan yang terjadi pada Asta, Lucius lalu menyatakan bahwa anti-sihir adalah kekuatan yang melanggar hukum alam. Kemudian Asta ternyata baru menyadari kalau semua orang yang ada di aula kerajaan sudah terjebak dalam mantra sihir waktu, seperti milik Julius tetapi dalam skala yang lebih besar. Nah, mendengar hal itu dari Asta, Lucius lalu mengakui kalau ia sudah jauh lebih kuat karena telah menyerap Lucifero. Nah, melalui ki miliknya, Asta pun merasakan hawa keberadaan Lucifero yang ada pada diri Lucius. Jadi dengan demikian Asta pun merasa bingung dan menyatakan kepada Lucius, "Kau Julius tapi bukan Julius yang kukenal. Dan kau juga manusia, tapi bukan manusia. Jadi apa yang kau lakukan terhadap Julius yang asli?" Nah, seketika itu Lucius melayang dan memutuskan untuk memperkenalkan dirinya kalau ia adalah Lucius Socrates. Ia mengklaim bahwa Julius sudah mati demi menyelesaikan bagiannya dalam rencana mereka untuk perdamaian dunia sejati dan memperbaiki seluruh umat manusia. Setelah ia menghancurkan semuanya nanti, mereka akan terlahir kembali. Jadi dengan sihir ketiga saudaranya, Lucius akan membuat ulang mereka semua menjadi bahagia dan setara. Tetapi untuk memastikan tidak ada kesalahan lagi, Lucius akan memimpin mereka semua sebagai raja sihir terakhir. Namun di sini Asta masih bingung dengan penjelasan Lucius. Tetapi Lucius selalu meyakinkan Asta kalau semuanya telah berjalan seperti yang ia ramalkan, kecuali Asta itu sendiri. Karena Asta adalah orang yang tidak memiliki sihir, Lucius menganggapnya sebagai kecacatan dunia yang harus dihilangkan. Nah, setelah merenungkan apa yang dikatakan Lucius barusan, Asta pun mulai paham. Ia lalu meneriaki Lucius brengsek karena menyebutnya cacat dan penjahat karena telah mengambil alih tubuh Julius. Dan bahkan Asta pun tidak setuju dengan rencana Lucius karena Julius yang Asta kenal tidak akan melukai warganya dan bahkan ia rela mempertaruhkan nyawanya. Serta Asta menyangkal perkataan Lucius tadi yang mengatakan kalau Julius sudah mati. Di sini ia bersumpah menghentikan Lucius dan menyelamatkan Julius. Nah, kemudian Asta mulai masuk ke mode gabungan iblisnya dan menarik pedang penghancur setan untuk membebaskan semua orang dari pengaruh sihir waktu Lucius. Nah, sambil menghentikan sihir waktu Lucius dengan pedang penghancur setannya, Asta pun mempersiapkan kuda-kudanya dengan menarik katana pemenggal setan, serta menyatakan kalau ia akan melampaui kaisar sihir. Nah, walaupun wujud Asta bukan Devil Union yang sempurna,
Ternyata Asta sudah menemukan solusi penggunaan modenya ini, di mana pada saat ia sepenuhnya masuk ke mode union sempurnanya, batas waktu penggunaannya hanya bisa sampai 5 menit. Jadi Asta pun memanfaatkan mode Devil Unionnya sebagian dengan membatasi pelepasan anti-magic. Ia bisa memperpanjang durasi wujudnya itu menjadi 10 menit dengan cara konsentrasi pada satu titik saja agar serangannya lebih padat dan lebih kuat. Nah, pada saat Asta menyerang Lucius, Asta lalu memfokuskan anti-magicnya ke tangan kanannya. Namun Lucius dapat menghindari serangan itu dengan berteleportasi. Nah, saat Lucius tiba-tiba muncul beberapa langkah di depan Asta, sambil menyerang Lucius, Asta menyuruh Sister Lily untuk meninggalkan area tersebut. Tetapi Lucius dengan cepat mengeluarkan beberapa bola kronostasisnya lagi untuk menghalangi Asta. Nah, melihat beberapa bola sihir waktu menghalanginya, tanpa ragu-ragu Asta memotong semua bola itu. Jadi dengan ini Lucius menyimpulkan, benarnya tidak ada sihir di dunia ini yang bisa melawan waktu. Tetapi jika sihir tak tertandingi ini memiliki sebuah musuh, itu adalah anti-magic. Nah, di saat Lucius menyatakan itu, Lucius lalu membuat mantra bola kronostasisnya lagi di tangan kanannya dengan skala yang lebih besar. Karena posisi Lucius dekat dengan bangunan, pada saat ia akan menyerang Asta, mantra bolanya itu melubangi dinding bangunan. Tetapi Asta dengan cepat menggunakan pedang penghancur setan untuk menghilangkan mantra Lucius. Nah, setelah efek mantra sihir Lucius hilang, Asta lalu menyuruh warga yang ada di dalam bangunan untuk segera meninggalkan lokasi. Nah, pada saat Asta menyatakan itu, Lucius lalu berteleportasi di belakang Asta dan merencanakan sesuatu dengan menyentuh kepalanya. Namun tidak ada yang terjadi terhadap Asta. Kemudian Asta lalu menebas Lucius sehingga memaksa Lucius berteleportasi lagi. Maka dengan hal ini Lucius lalu mencoba menyerang Asta dengan serangan fisik. Nah, saat Lucius meninju Asta, Asta dengan cepat menghindari serangannya sehingga efek pukulan Lucius menghancurkan sebagian bangunan. Nah, melihat serangan Lucius barusan membuat Asta berpikiran kalau Lucius mengubah gaya bertarungnya menjadi serangan jarak dekat sama seperti yang dilakukan Lucifero pada saat itu. Tetapi Asta dan Libbe tidak khawatir karena mereka sudah jauh lebih kuat dari yang dulu. Nah, saat Lucius melancarkan serangan jarak dekatnya lagi dengan tinjunya, Asta kemudian menghindari pukulan Lucius dan mendorongnya dengan pundaknya sehingga terhempas beberapa meter di depan Asta. Lalu Asta menukar katananya dengan pedang penghuni setan dan menembakkan tebasan hitam ke arah Lucius. Lucius yang bermaksud menghindari serangan itu dengan cara berteleportasi ternyata gagal karena tebasan hitam Asta barusan meniadakan sihir sehingga tebasan Asta barusan mengenai Lucius. Maka dengan ini Lucius menyatakan bahwa Asta adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Jadi Lucius selalu menggunakan kekuatan iblis miliknya dan menjelaskan kepada Asta kalau ia dilahirkan dalam keluarga pemilik iblis. Tetapi Lucius telah mengembangkan metode untuk memurnikan kekuatan iblis dan berubah menjadi kekuatan suci. Nah, saat Lucius menyatakan ini di depan Asta, seketika itu tanduk hitam, sayap, dan tanda di dahinya berubah menjadi putih, serta tubuh pakaiannya dilapisi aura berwarna terang, dan bahkan Grimoire miliknya juga ikut berubah. Nah guys, sampai di sini dulu, jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime Black Clover lainnya. Salam AILTI.